Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ucup Maulana, mahasiswa kelas karyawan, mata kuliah Enterprise Research Planning, yang diampu oleh Dr. Agung Triadi, Eskom, Mkom. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah tersebut. Langsung saja, yang pertama adalah diberikan contoh dari pre-sales activity. Pre-sales yaitu upaya yang dilakukan agar terjadi penjualan untuk meyakinkan customer agar berhasil atau bersedia untuk membeli barang tersebut atau jasa tersebut. Biasanya dalam proses pre-sale ini terdapat dua dokumen yang dibuat. Yang pertama adalah inquiry dan yang kedua adalah question atau quotation. Nah, pre-sale ini contohnya misalkan tim marketing atau account manager yang melakukan demo atau menunjukkan aplikasi atau jasa ataupun barang yang akan ditawarkan kepada customer atau klien, agar klien tersebut akan membeli atau bersedia untuk membeli barang atau jasa yang kita tawarkan tersebut. Lalu yang kedua adalah jelaskan production planning pada SAP ERP. Perencanaan atau pengendalian produksi atau production planning and control atau PPC adalah proses untuk merencanakan dan mengendalikan aliran material yang masuk, mengalir, dan keluar dari sistem produksi, sehingga permintaan pasar dapat terpenuhi dengan jumlah yang tepat, waktu penyerahan yang tepat, dan biaya produksi yang minimum. Dengan demikian, pekerjaan yang terkandung dalam PPC secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua hal yang saling berkaitan, yaitu perencanaan produksi dan juga pengendalian produksi. Tahapan dari perencanaan serta pengendalian produksi adalah, yang pertama adalah routing perencanaan produksi, yang kedua adalah penjadwalan dan juga pengaturan, yang ketiga adalah dispatching produksi, serta yang keempat adalah tindak lanjut atau proses produksinya. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan perbedaan dari discrete manufacturing dan juga repetitive manufacturing. Discrete manufacturing merupakan manufaktur yang melibatkan produksi produk yang berbeda. Setiap unit mungkin akan menghasilkan produk yang berbeda. Sedangkan repetitive manufacturing merupakan manufaktur yang berulang, yang memiliki produk yang identik atau sama. Yang keempat adalah jelaskan dan berikan contoh produksi activity control atau PAC. Pembelian dan pengendalian kegiatan produksi atau production activity control atau PAC merupakan pelaksanaan dan pengendalian fase perencanaan produksi dan sistem kontrol. Pembeli bertanggung jawab untuk membangun dan mengontrol aliran bahan baku ke pabrik. Contohnya, mengendalikan perencanaan produksi bahan baku baju dalam kondisi COVID-19 ini. Kemudian yang kelima adalah gambarkan flow proses chart terkait dengan proses recruitment, interview, dan penerimaan. Nah, untuk nomor 5 di sini saya menggambarkannya itu menggunakan aplikasi Bizagi Modeler. Langsung saja ini saya gambarkan flow prosesnya untuk proses penerimaan karyawan baru. Di sini terdapat tiga aktor yang berperan aktif dalam penerimaan karyawan baru. Yang pertama adalah divisi user, yang kedua adalah HRD, dan yang ketiga adalah pelamar. Divisi user ini berfungsi sebagai requester atau orang atau divisi yang merequest tentang penambahan karyawan baru. Lalu HRD ini berfungsi sebagai pemroses atau divisi yang akan memproses dari seleksi penerimaan karyawan baru. Oke. Langsung saja, yang pertama ini dimulai dari divisi user.
Divisi user ini akan merequest penambahan karyawan baru, yang mana dalam request tersebut, divisi user harus mengisi deskripsi pekerjaan untuk karyawan baru tersebut, lalu kualifikasi dari karyawan baru tersebut, dan juga informasi tambahan. Lalu, di sini terdapat decision, apakah yakin? Jika ya, maka akan lanjut ke promosikan lowongan kerja oleh divisi HRD. Namun jika tidak, maka akan kembali ke request penambahan karyawan baru tersebut. Lalu setelah proses promosi lowongan kerja, maka pelamar akan mengirimkan CV ke HRD. Kemudian di tingkat ini, HRD akan melakukan screening awal apakah pelamar tersebut sudah memenuhi kualifikasi atau belum. Kemudian pada tahap screening ini, HRD dapat memilih dua aksi. Yang pertama adalah ya jika sesuai kriteria, dan juga tidak maka akan selesai. Kemudian setelah melakukan screening awal, maka proses selanjutnya adalah interview dengan HRD. Setelah interview dengan HRD, maka dilanjutkan dengan interview dengan user. Lalu setelah itu jika sudah, maka HRD akan mengirimkan pengumuman hasil interview. Pengumuman ini HRD akan mengirimkan email berupa pemberitahuan dan ucapan terima kasih kepada pelamar. Kemudian setelah itu maka proses akan selesai. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.